Pernah nggak, Bapak Ibu sekalian, menyimpan makanan di dalam kulkas karena takut basi? Lalu kita pikir, aman kok, masih masuk kulkas. Padahal, tidak semua makanan yang disimpan di dalam kulkas itu benar-benar aman, apalagi kalau kelamaan. Justru ada beberapa jenis makanan yang kalau terlalu lama disimpan di kulkas, malah berubah jadi racun pelan-pelan. Bukan racun yang langsung bikin sakit, tapi perlahan merusak tubuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sangat berisiko buat kesehatan orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini tubuh kita sehat, hati kita tenang, dan pikiran kita lapang. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penting sekali, yaitu tentang jenis-jenis makanan yang sebaiknya jangan terlalu lama disimpan di kulkas. Apalagi untuk para lansia, ini penting banget supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan gak mudah kena penyakit hanya karena hal kecil yang sering kita anggap sepele. Nyimpan makanan di kulkas. Kulkas itu memang berguna banget ya. Bisa jaga makanan tetap awet, menghindari basi, dan memudahkan kita buat menyimpan makanan sisa. Tapi ternyata, ada beberapa jenis makanan yang justru nggak cocok disimpan terlalu lama di kulkas. Bahkan, bisa berubah jadi tempat berkembang biaknya bakteri atau zat beracun tanpa kita sadari. Yuk, kita bahas satu persatu dengan santai tapi serius. Yang pertama, nasi putih. Banyak dari kita terbiasa nyimpan nasi. Sisa makan siang atau malam ke dalam kulkas buat dimakan besok pagi. Tapi tahukah Bapak Ibu, nasi yang disimpan terlalu lama di kulkas bisa terkontaminasi bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang menyebabkan mual, muntah, dan diare. Terutama untuk lansia, kondisi tubuh yang tidak sekuat dulu membuat efek racun ini lebih parah. Idealnya, nasi hanya disimpan 1 hari di kulkas. Lebih dari itu, sebaiknya jangan dimakan lagi. Selanjutnya yang kedua, sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan sawi. Sayuran ini memang terlihat aman disimpan di kulkas. Tapi begitu melewati 2 atau 3 hari, kandungan nitrat dalam sayuran ini bisa berubah menjadi nitrit akibat proses oksidasi di suhu dingin. Nitrit ini kalau dikonsumsi bisa mengganggu peredaran darah dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan oksigen dalam tubuh. Untuk lansia, ini berbahaya sekali karena suplai oksigen ke otak dan jantung bisa terganggu. Yang ketiga, telur rebus. Telur rebus yang sudah dikupas sebaiknya tidak disimpan terlalu lama di kulkas. Idealnya, kalau sudah dikupas, maksimal 2 hari. Karena setelah dikupas, perlindungan alami telur sudah hilang, sehingga lebih mudah terkontaminasi bakteri seperti salmonella. Kalau dimakan oleh lansia yang imunnya menurun, bisa menyebabkan keracunan makanan yang cukup serius. Lanjut yang keempat, kentang matang. Kentang, kalau dimasak lalu disimpan terlalu lama di kulkas, terutama kalau dibiarkan terbuka atau enggak disimpan rapat, bisa menghasilkan zat yang disebut dengan akrilamida. Zat ini terbentuk terutama saat kentang dipanaskan ulang. Akrilamida ini termasuk zat karsinogenik atau pemicu kanker. Untuk lansia, tubuh sudah lebih rentan, jadi sebaiknya kentang yang sudah matang dimakan maksimal dalam 24 jam, jangan lebih. Nomor 5, jamur matang. Jamur termasuk makanan yang sangat sensitif terhadap penyimpanan. Setelah dimasak, jamur sebaiknya langsung dimakan. Kalau disimpan lebih dari 1 hari di kulkas, struktur protein di dalam jamur bisa berubah dan menghasilkan senyawa beracun. Lansia yang punya masalah pencernaan bisa langsung merasa tidak nyaman setelah makan jamur sisa yang sudah disimpan di kulkas. Berikutnya yang keenam, makanan bersantan. Wah, ini favorit ya. Apalagi gulai, opor,
rendang, atau sayur lodeh. Tapi makanan bersantan cepat banget berubah rasanya kalau disimpan terlalu lama, apalagi kalau sering keluar masuk kulkas. Ketika santan mulai terurai karena suhu dingin, bisa menghasilkan fermentasi yang enggak sehat. Makanan bersantan yang difermentasi di kulkas bisa menghasilkan zat beracun dan memicu masalah pencernaan pada lansia, bahkan bisa menyebabkan perut kembung hebat dan mual. Ketujuh, daging olahan seperti sosis, nugget, atau bakso kemasan. Meskipun sudah dikemas dan disimpan di kulkas, daging olahan ini tetap punya umur simpan terbatas. Kalau sudah dibuka kemasannya, sebaiknya dimakan dalam waktu 2-3 hari. Lebih dari itu, bakteri seperti Listeria bisa tumbuh. Bakteri ini tidak langsung merusak makanan, tapi menyerang tubuh secara diam-diam. Pada lansia, Listeria bisa menyerang sistem saraf dan menyebabkan infeksi serius. Kedelapan, ikan atau daging matang. Ini penting. Kalau Bapak Ibu punya ikan atau ayam yang sudah dimasak, jangan terlalu lama disimpan di kulkas. Kalau lewat dari 3 hari, risiko pertumbuhan bakteri anaerob jadi tinggi. Apalagi kalau disimpan dalam wadah tertutup rapat. Daging yang terlihat masih bagus, belum tentu aman, karena bakteri tak berbau bisa tetap hidup di dalamnya. Lansia dengan lambung sensitif bisa langsung kena gejala seperti mual, muntah, atau bahkan diare hebat. Kesembilan, buah potong. Buah yang sudah dipotong dan disimpan di kulkas dalam waktu lama, misalnya lebih dari 2 hari, akan mulai teroksidasi dan kehilangan enzim baiknya. Bahkan dalam beberapa kasus, buah seperti melon dan semangka bisa mengandung bakteri bila wadah penyimpanannya tidak benar-benar steril. Buah potong yang terasa asam, licin, atau mulai berbau, langsung buang saja. Jangan ambil risiko, terutama untuk lansia. Kesepuluh, produk susu yang sudah dibuka. Misalnya susu cair, yogurt, atau creamer. Setelah dibuka dan disimpan di kulkas, produk susu ini rentan terkontaminasi udara luar. Meskipun masih berbau normal, kandungan bakteri bisa meningkat tanpa kita sadari. Jika diminum lansia dengan sistem imun lemah, bisa memicu gangguan pencernaan atau alergi mendadak. Nah, sekarang kita sudah tahu kan, bahwa tidak semua makanan cocok disimpan lama di kulkas. Kulkas memang alat yang sangat membantu, tapi tetap harus bijak dalam penggunaannya. Apalagi untuk kita atau orang tua kita yang sudah masuk usia lanjut, menjaga kualitas makanan sama pentingnya dengan menjaga pola makan itu sendiri. Solusinya gimana? Simpan makanan secukupnya saja. Kalau ada sisa makanan, usahakan dikonsumsi dalam waktu maksimal 1-2 hari. Gunakan wadah yang tertutup rapat dan bersih. Jangan sering buka tutup kulkas terlalu lama, karena bisa menyebabkan perubahan suhu yang memicu pertumbuhan bakteri. Dan yang paling penting, jangan anggap makanan di kulkas itu pasti aman. Selalu perhatikan warna, bau, dan teksturnya. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua, terutama para lansia yang ingin tetap sehat dan bugar di usia senja. Jangan remehkan hal kecil seperti menyimpan makanan. Karena dari hal kecil inilah kesehatan kita bisa dijaga atau malah terganggu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut Bapak dan Ibu, informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman, keluarga, atau siapa saja yang sedang merawat orang tua. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit yang datang diam-diam. Sehat terus, panjang umur, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.